kalau ingin mengubah trajektori dolar rupiah dan juga trajektori dari interest rate, kita harus mengalami sebuah shock global lagi, dan shock global ini likely tidak kejadian ya. Karena pada tahun ini sebenarnya kalau kita lihat tidak ada supply shock lagi yang menyebabkan inflasi tinggi sehingga the Fed masih bisa naikkan bunga lagi, dan pada dasarnya kalau kita lihat kondisinya sekarang, kita lagi berada di fase awal penurunan US dollar, dan sekarang konsolidasi ini kita berharap nantinya akan berubah menjadi dolar yang weak. Sehingga memang pada dasarnya tekanan yang terlalu besar untuk rupiah tidak akan terjadi pada tahun ini. Baik, Pak Fahrul, sebelum rilis dari sinyal The Fed akan menaikkan 2 kali lagi ya di sisa tahun ini, Morgan Stanley memberikan proyeksi kalau BI ini mungkin akan menjadi bank sentral pertama di ASEAN yang bisa memangkas suku bunga acuannya di akhir 2023. Anda pikir ini masih relevan atau tidak? Saya rasa ini sebenarnya relevan karena kami dari Trimegah pun punya pandangan yang mirip. Kami lihat pada bulan Agustus atau September, Bank Indonesia sudah bisa mulai switching kepada policy moneter yang lebih loose dikarenakan target-target inflasi mereka sudah kembali ke koridor yang seharusnya, yakni 3% plus minus 1%. Nah, namun terkait ini Mbak Aneke, ada sebuah pertanyaan besar di dalam benak para pelaku pasar keuangan. Kalau seandainya Bank Indonesia bisa potong suku bunga pada tahun ini, berarti suku bunga Bank Indonesia itu bisa berada sama atau di bawah suku bunga The Fed dong. Ini sebuah pertanyaan besar, dan hal yang menariknya itu sebenarnya adalah kalau kita lihat di negara-negara Asia masih berada di atas The Fed itu tinggal 3, Mbak. Sebagian besar semuanya itu sudah berada di bawah The Fed. Even tetangga kita pun Malaysia benchmark rate-nya, Bank Negara Malaysia rate-nya sudah berada di bawah tingkat suku bunga The Fed. Nah, 3 negara yang masih di atas itu apa? Yaitu Filipina, India, dan kita Indonesia. Dan perubahan struktural yang terjadi beberapa tahun terakhir, di mana Indonesia konsisten mencatatkan surplus neraca berjalan, sehingga neraca pembayarannya lebih robust. Dan kalau kita lihat juga utang luar negeri dan utang dolar kita yang porsinya semakin hari semakin turun, itu membuat ketergantungan kita terhadap funding US dollar secara natural itu berkurang. Sehingga saya ingin mengkomunikasikan kepada para pemirsa pasar keuangan, kita juga harus melihat hampir seluruh negara Asia itu sudah banyak yang berada di bawah Fed Fund Rate. Dan memang kondisinya Amerika itu inflasinya sekarang jauh lebih tinggi daripada negara-negara Asia. Dan Indonesia sudah secara konsisten surplus. Jadinya saya hendak mengatakan kita harus mulai consider bahwa sangat mungkin di masa yang akan datang bunga 7 day reverse repo kita memang sudah seharusnya mepet dengan Fed Fund Rate, atau mungkin dalam kondisi over likuiditas bisa lebih rendah daripada Fed Fund Rate. Ini yang nanti akan sama-sama kita perhatikan ya, dan ini memang akan menjadi faktor dan menjadi sumber volatilitas ke depannya. Baik, kita beralih ke Pak Doni. Pak Doni, Pak Fahrul bilang ini masih mungkin harus kita perhatikan kalau ternyata BI 7 days reverse repo rate ini di bawah Fed Fund Rate gitu. Tapi kalau di tahun ini apakah kita sudah siap? Gini, saya setuju dengan Pak Fahrul. Cuman yang kita perlu cermati adalah tadi Eropa sudah menaikkan tingkat suku bunga, ya. Kemudian the Fed kalau kita lihat kemungkinan dia akan naikin 25 basis point lagi. Kemudian kita harus lihat juga data. Di 7 Juli itu cukup banyak data, Mbak, ya, yaitu unemployment dan juga ada beberapa data yang akan keluar. Itu merupakan salah satu faktor apakah keputusan The Fed itu di kemudian hari seperti apa. Yang selanjutnya kita harus lihat oleh China. Kalau China itu pertumbuhannya turun, ya, dilaporkan import China itu turun sebesar 4,5%, ya. Jadi pada artinya adalah aktivitas China, perdagangan China tetap memburuk, ya, walaupun COVID-nya sudah berlanjut. Jadi menurut saya untuk kedepannya kalau memang BI akan menurunkan tingkat suku bunga, pakemnya di market itu biasanya interest rate gap diferensial antara rupiah dan US itu 1 sampai 1,5%. Pasti BI akan menjaga di situ. Untuk apa? Untuk menarik dana investor ataupun lokal supaya bisa masuk ke
Indonesia. Demikian. Baik, tapi fundamental kita kan sebenarnya masih kuat Kuat gitu. sekali. Data-data ekonomi kita Iya. juga baik begitu. Iya. Apakah itu bisa menjadi pertimbangan investor global juga untuk tetap mungkin menaruh dananya di dalam negeri? Iya, kalau itu memang menjadi salah satu faktornya. Tapi untuk saat ini memang yang kita harus cermati adalah yang tadi saya katakan yield in 10 years rupiah kita masih di level 6,3. Itu sangat menarik ya. Ini yang membuat investor juga masih memikirkan bahwa di Indonesia masih cukup bisa memberikan capital gain untuk mereka. Itu Baik, sih. artinya kalau dipangkas ini mungkin akan menjadi pertimbangan Yes, investor global juga betul. begitu. Jadi menurut Anda kalau memang dipangkas ternyata dan yield kita menurun begitu, apakah ini juga artinya investor global akan pikir-pikir ulang untuk menaruh dananya di dalam negeri? Nah, faktor capital outflow ini juga menjadi hal yang perlu kita cermati juga. Semoga ini nanti keputusan dari The Fed-nya, kemudian RDG selanjutnya bisa memberikan positif impact kepada market Indonesia. Baik, Iya. tapi kalau proyeksi Anda seperti apa keputusan BI hingga akhir 2023 ini? Keputusannya kalau kita lihat nanti ya tanggal 7 itu kalau dia akan menaikkan tingkat suku bunganya, kemungkinan BI masih akan stay di situ. Maka masih ada stay karena interest gap-nya masih cukup bagus dan juga kembali kita akan melihat dari yield obligasi 10 years-nya nanti.